Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu sehat. Ini ngopi sore di Kang Hadi Conscience ya, di mana bertepatan dengan 1 Juni 2022, di mana kita tahu sebagai hari kelahiran Pancasila. Terima kasih, ini kita hanya bincang, tentu ada arahan nanti kita berdiskusi. Ada Dr. Soroy Lardo, beliau adalah Brigjen TNI Purnawirawan SPPD Pinasim PhD. Selamat sore, Dr. Soroy. Sore. Ya. Waalaikumsalam. Jadi sehat-sehat selalu buat kita semua. Di sini juga kita ditemani oleh Pak Adib Humaydi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore, Dr. Adib. Selamat sore, Kang Adi. Selamat sore, para guru besar, senior, teman sekalian. Dan juga selamat sore, ini kita ditemani guru besar. Mungkin nanti yang lain menyusul, salah satunya Prof. Menaldi Rasmin. Selamat sore, Prof. Selamat sore semua. Ya. Senang ketemu lagi. Amin. Dan juga banyak senior ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, sejawat dan yang lain-lainnya, Bapak dan Ibu. 1 Juni tentu kita kenal dari ditetapkannya hari kelahiran Pancasila. Ini mulai di keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 juga ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Nah, penetapan tersebut bertujuan tentunya agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa senantiasa mengingat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bahkan di 2017 ada Pekan Pancasila dari 29 Mei sampai 4 Juni 2017. Bahwa ditetapkannya itu sebagai hari lahir itu 1 Juni 1945 ya, tertuang di dalam Kepres 24 tahun 2016 sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini juga kita sangat bangga sekali bahwa ini mantan Ketua BPUPKI, tentu seorang dokter, Dr. Rajiman Wedjadiningrat, memberikan judul bahwa dalam pidatonya itu sebagai lahirnya Pancasila, karena pada pertamanya itu Presiden Republik Indonesia Soekarno itu menyampaikan gagasannya tanpa teks ya, sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan kemudian narasi ini disampaikan oleh Soekarno, dan ketika dituliskan ke dalam ketikan itu tidak tanggung-tanggung sampai 17 halaman beliau pidato tanpa teks ya. Nah, kali ini mungkin kita ada tulisan dari Dr. Soroy, di mana berkaitan dengan jargon ID Reborn, di mana ada kebinekaan dan wawasan kesehatan bangsa. Karena beliau adalah tentu mengenyam pendidikan sekaligus sebagai dokter dan juga sebagai seorang militer. Tentu tertanamlah wawasan kebangsaan yang begitu kuat di dalam beliau mengenyam pendidikan, di mana ada nanti mungkin Dr. Soroy kita minta bagaimana sih kaitan dengan strategi daripada disebut dengan strategi unggul ini. Nah, sebelum kita memulai ini mungkin kita akan menundukkan kepala kita untuk berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita berdiskusi ini lancar. Mungkin kita mulai berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai dari
Dr. Soroy, saya meminta dulu nih, tentu ada pembukaan dari Bapak Ketum, Dr. Soroy. Ini Dr. Muhammad Adib Humaydi, spesialis ortopedi, untuk bisa menyampaikan prolog pada diskusi ini berkaitan dengan 1 Juni 2022 ini sebagai hari kelahiran Pancasila. Apa yang bisa kita bawa di dalam diskusi kita ini nanti? Dengan sangat hormat, saya mempersilahkan Dr. Adib untuk menyampaikan dan sekaligus membuka diskusi ini. Silakan Dr. Adib. Ya, terima kasih Kang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Yang saya hormati para guru besar, ada Prof. Menaldi, senior, semuanya, khususnya Dr. Soroy, Kang Hadi, dan semuanya yang mungkin, ini ada Dr. Ablah juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah diundang di Kang Hadi Conscience. Yang ini tentunya menjadi satu momentum mencoba untuk mengelaborasi pemikiran yang kemudian kita transformasikan baik kepada para teman sejawat dan kepada masyarakat. Karena Kang Hadi Conscience ini memang bukan hanya untuk teman sejawat saja nih Prof. Menaldi, tapi ini terutama juga bisa disampaikan juga kepada masyarakat awam tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran dan kesehatan. Pada hari ini memang kita memperingati hari lahirnya Pancasila, dan tadi saya sudah ketemu Dr. Hadi ini, Prof. Cuman saya bilang, tar dulu, saya harus baca dulu. Saya harus baca dulu sedikit karena ada satu momentum yang tidak bisa terlepaskan. Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 tidak terlepas dalam sebuah proses yang itu ada keterlibatan seorang dokter. Karena saat itu sidang BPUPKI, ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Beliau adalah seorang dokter, anggota Foxtrot yang bukunya cukup tebal. Kebetulan saya ada bukunya nih. Nah, ini cuma fotokopian, saya nggak dapat aslinya, saya dapat fotokopiannya. Iya. Ini adalah sebuah buku tentang cerita tentang beliau yang menurut saya menjadi penting untuk kita pelajari, dan kami di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sekarang memang mendorong sejarah kepahlawanan para dokter ini kita coba transformasikan kepada para teman-teman sejawat, pada para mahasiswa, dan tentunya kepada masyarakat juga. Dan kalau kita menilik pada hari lahirnya Pancasila, dan tidak terlepas juga bahwa profesi dokter ini adalah profesi tertua. Profesi tertua, ya mungkin di antara profesi yang lain, sehingga bukan hanya nanti kita ini akan mencerminkan, jadi profesi dokter ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tapi lahirnya Pancasila juga tercermin dalam sebuah bagian dari profesi kedokteran. Dari semua nilai yang ada atau sila yang ada di dalam Pancasila, semuanya itu tercerminkan di dalam kehidupan profesi seorang dokter. Menjadi menarik, memang pernah ada satu tulisan, saya tadi mencoba untuk kemudian googling, ada sebuah tulisan, ada jurnal Novelty, Dr. Soroy itu, di tahun 2017, yang mempertanyakan, dalam tanda petik, mempertanyakan bahwa sudah profesi kedokteran sudah kehilangan nilai-nilainya tadi itu. Yang ini kemudian menarik. Apakah kemudian karena pendidikan nilai kepancasilaan yang sudah mulai menurun di dalam bagian proses pendidikan kedokteran, ataukah kemudian karena globalisasi dan liberalisasi kesehatan saat ini? Nah, ini yang saya kira momentum pada hari ini kita jadikan juga, dan tulisan Dr. Soroy ini sangat menarik dan perlu kita implementasikan sebenarnya dalam satu bagian program, baik itu program dari Ikatan Dokter Indonesia, yang kemudian nanti juga kita akan sampaikan juga kepada program pendidikan kedokteran, karena pentingnya pendidikan, di dalam pendidikan kedokteran itu ada pendidikan Pancasila. Dulu pernah ada satu buku yang dibuat oleh Dr. Agus ya, Subagio,
MSI yang bukunya adalah tentang pendidikan Pancasila untuk mahasiswa kedokteran. Nah ini saya kira perlu ya. Kalau zaman saya dulu ada namanya materinya kewiraan dulu Prof. Minaldi. Dulu ada materi kewiraan. Nah ini yang saya lihat perlu untuk kemudian ini kita masukkan sebagai bagian untuk mereminding sejarah bahwa profesi dokter tidak terlepas dari perwujudan nilai-nilai sila-sila Pancasila. Mulai dari ketuhanan Maha Esa sampai ke keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu semuanya sebenarnya tercermin. Sekaligus juga kemudian meletakkan kembali dasar-dasar daripada profesi yang itu memang untuk kepentingan rakyat. Dengan nilai humanisme, dengan nilai altruisme, yang itu tidak bisa terlepaskan dalam sebuah pendidikan profesi kedokteran. Ini yang saya kira menjadi satu esensi, Kang Hadi, yang kita harus stressing di dalam bentuk hari lahirnya Pancasila ini. Bukan hanya kita sekedar memperingati saja, membuat tweetbone saja, membuat jargon saja, tapi ini harus bisa benar-benar kita implementasikan, kita wujudkan, kita reminding kembali dengan implementasi dalam program-program Ikatan Dokter Indonesia maupun dalam pendidikan profesi kedokteran. Saya kira itu mungkin Kang Hadi yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak memang, karena saya yakin nanti dari Dr. Soroy ataupun dari Prof. Minaldi akan lebih bisa mengelaborasi lebih lengkap tentang hari lahir Pancasila pada 1 Juni ini sebagai momentum untuk kita menguatkan nilai-nilai Pancasila di dalam pendidikan atau di dalam menjalankan profesi kedokteran. Demikian Kang Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketum. Mungkin ini bacaan bukunya boleh nanti dikirim-kirim gini. Ya, memang tentu kita akan mendiskusikan dan merefleksi apa sih yang kurang dari pendidikan kedokteran ini, tentang tentu harus dibumikan lagi Pancasila. Kalau dulu Dr. Soroy, saya selalu membacakan teks dari mulai SD sampai SMA, bahkan saya sempat mendapatkan penataran P4. Memang seyogianya membosankan, tetapi itu sekarang ini kita rindukan. Bahkan saya waktu gempa Lebak, banjir Lebak itu saya bersama teman-teman mencetak hampir sekitar 5.000 eksemplar buku. Itu saya kembalikan dahulu, buku tulis itu ada gambar Pancasilanya, Dr. Soroy, ya. Kalau sekarang ini saya mendapatkan buku-buku tulis, tapi kalau mungkin sekarang zamannya digital mungkin agak kurang. Tapi kalau yang buku tulis itu saya kembalikan lagi, saya sumbangkan bersama teman-teman, tentunya saya cetak di belakangnya Pancasila. Kalau sekarang kan gambar artis, gambar apa, itu banyak sekali. Kenapa kita tidak bumikan Pancasila itu dari sejak dini? Baik, Dr. Soroy mungkin bisa langsung mengungkapkan apa sih yang bisa kita, tentu ada strategi ya dari peringatan Pancasila ini, terutama mungkin kita batasi bagaimana peran IDI. Dr. Soroy ini menuliskan di dalam strategi unggul IDI. Mungkin bisa langsung share screen atau gimana nih dari saya atau gimana? Silakan. Kalau bisa mungkin sendiri ya. Silakan Dr. Soroy. Terima kasih Kang Hadi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketum PBID, Prof. Minaldi, dan para senior sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketum bahwa memang dengan ada hari lahirnya Pancasila ini kita menjadikan suatu konsep-konsep implementasi Pancasila sebagai salah satu transformasi untuk IDI Reborn.
Mungkin untuk lebih jelasnya sebagai bahan diskusi, saya akan share 3 slide. Ya, izin share. Sudah saya jadikan co-host, silakan, Dok. Nah, ya. Nah, sudah. Silakan, tinggal digedein aja, Dok. Ya. Ya, jadi intinya adalah bahwa menjelang HUT Bakti Dokter kemarin kita ada diskusi dan membahas tentang bagaimana ID Reborn sebagai bakti kesehatan negeri. Nah, kalau kita lihat dari konsep-konsep yang berkembang pada saat ini, ID itu diharapkan mempunyai satu strategi adaptif ya terhadap kesehatan bangsa. Dan ini sangat ditentukan sejauh mana ID melihat secara historis, misalnya pejuang-pejuang kesehatan, sikap nasionalisme, kemudian juga bagaimana menjalankan suatu transformasi pertempuran tentara kesehatan rakyat saat perang kemerdekaan. Dan ini bisa dibaca di buku tentang perjalanan gerilya Jenderal Sudirman yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah. Ya, jadi tentara kesehatan rakyat itu mengikuti proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dan melakukan satu dukungan kesehatan untuk Panglima Jenderal Sudirman dan para prajuritnya. Dan tentunya suatu perjuangan yang panjang ini akan memacu ya suatu kemampuan memateri kemandirian dan kedaulatan profesi. Nah, ini menjadi tantangan kita pada saat ini, bagaimana seperti yang sudah dikemukakan oleh Bapak Ketum, perannya dalam agent of change ya, jadi sebagai agen perubahan, agent of development, agent of treatment, dan satu lagi kita usulkan sebagai agent of health defense ya. Nah, peran-peran ini tentunya menjadi suatu kemampuan yang dituntut untuk ID saat ini ya. Kita melihat bahwa ID sekarang mempunyai ragam kemampuan, kemudian ragam pola pikir, apalagi pengurus besarnya ada sebagian besar juga kaum milenial, tentunya mereka akan membawa perubahan-perubahan konsep berpikir dan perubahan-perubahan untuk bagaimana sebagai agent of change ini bisa berkembang pada saat ini. Dan satu lagi adalah bagaimana strategi adaptif itu membangun satu kemitraan profesi sehingga bisa menjadi suatu katalisator ya, kita selalu mendukung suatu kondisi-kondisi kebekuan yang ada dalam keseharian di bidang kesehatan atau solusi alternatif dari kebijakan-kebijakan yang memerlukan peran ID untuk kesehatan masyarakat. Dan yang penting lagi bagaimana community movement health safety ini selalu terjaga. Jadi kualitas keamanan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Nah, kalau kita lihat dari konsep ID Bakti untuk Negeri, tentunya ada 4 hal yang menjadi inti kita, yaitu mengenai transformasi kesehatan, pemberdayaan kesehatan, strategi kesejahteraan. Nah, ini strategi kesejahteraan itu tentunya menjadi PR utama ya untuk khususnya para dokter ya. Kemudian pendidikan dokter yang menjangkau nilai keekonomian. Nah, dalam hal ini 6 pilar transformasi kesehatan yang sudah dimunculkan oleh Kemenkes mengenai infrastruktur pelayanan kesehatan, baik itu layanan primer atau rujukan, SDM, layanan promotif dan preventif, kemudian juga Center of Excellence rumah sakit rujukan,
pemberdayaan berkelanjutan konsep kesehatan dan ketahanan, dan ini mungkin salah satu yang menjadi satu tautan kita kaitannya dengan hari lahir Pancasila, kemudian JKN berstruktur keadilan, kemudian akses distribusi dan kualitas SDM kesehatan dan pendayagunaan teknologi kesehatan. 6 pilar ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenkes. Jadi ID tentunya mempunyai suatu peran yang penting untuk bersinergi mengakselerasi 6 pilar tersebut. Nah, untuk hal itu tentunya ID bisa dengan kemampuan SDM-nya yang luar biasa, keilmuan dan kompetensi multidisiplin yang luar biasa, mengembangkan satu ekosistem kesehatan dan ketahanan bangsa. Kemudian juga mewujudkan tanggung jawab komunitas dan juga dengan potensi yang ada tetap mengembangkan satu daya dukung dan daya juang organisasi. Nah, ini akan menjadi terwujud sebagai suatu human defense capital. Ini istilah yang saya ambil dari Rektor Unhan, Pak Amarullah Octavian. Ini akan menjadi suatu cita-cita yang terwujud jika ada kesadaran nasionalisme untuk mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian kita bisa melihat dalam perspektif peradaban baru dan juga mencoba membangun jaring pelayanan Nusantara Sehat sebagai nilai to do more. Jadi selalu ada suatu nilai lebih. Nah, ini tadi saya lihat dari tulisannya Pak Yudi, Prof. Yudi Latif tentang Pancasila di era disrupsi yang dimuat di Kompas kemarin. Itu beliau mengungkapkan ada 3 sebenarnya inti yang perlu dipahami, yaitu tentang adanya suatu aspek teknososialisme. Jadi bagaimana teknologi untuk mengembangkan suatu mungkin seperti kepedulian sosial yang terstruktur. Kemudian mengembangkan satu common ground, jadi titik temu. Dan yang lain itu adalah satu lagi ada core value, nilai inti. Nah, 3 ini mungkin yang nanti bisa dikembangkan oleh ID ya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang tadi kita coba diskusikan di PBID mengenai peran-peran ID ya terkait dengan kebinekaan dan wawasan kesehatan bangsa. Karena kan tema pada tahun ini adalah bangkit bersama membangun peradaban dunia. Nah, jadi bagaimana suatu kebinekaan dijadikan suatu energi potensi yang ada pada ID ya, kemudian suatu perspektif baru ya, wawasan kesehatan bangsa yang didasari dengan spirit nasionalisme itu bisa ikut membangun peradaban dunia. Kemudian juga adanya sinergitas dan ikatan Indonesia yang satu. Jadi ini tentunya membutuhkan satu proses yang panjang, komitmen ya kita untuk dengan organisasi profesi ini bisa membangun satu sinergitas. Kemudian asas kesetiaan, keadilan dan kepentingan bersama. Jadi komitmen itu akan tumbuh dan tentunya setiap bidang keilmuan yang memang bersandar kepada ID itu akan mempunyai suatu kontribusi yang sama berasaskan suatu keadilan. Kemudian juga mengenai daya juang bangsa berbasiskan empati. Jadi ada satu proses internalisasi di dalam tubuh ID sendiri, yaitu misalnya kultur edukasi ya tentang pendidikan Pancasila dan juga spirit eksternalisasi kebangsaan. Nah, ini saya kira ini sudah menjadi suatu wujud peran ini di masyarakat. Misalnya wujud ini sudah ditampilkan oleh ID perjuangan dan pengorbanan dalam kebencanaan, perjuangan dan pengorbanan dalam
menangani dan keterlibatan menghadapi pandemi COVID. Dan satu lagi yaitu One Health Strategy yang sekarang memang menjadi suatu kebutuhan kita, ya, dan ini akan menunjukkan satu identitas nasionalisme dan integritas dalam hal bagaimana sebenarnya kita mempunyai suatu kemampuan yang spesifik dan maksimal untuk bersama-sama mengembangkan suatu kesehatan dan ketahanan bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, sebenarnya kami mengharapkan tadi ada pembicara, ya, yaitu Prof. Jubairi dan Dr. Sofi, tapi keduanya beliau ada kegiatan. Ada kegiatan. Terima kasih atas kesempatannya Kang Hadi. Ya, terima kasih. Ini saya stop share ya. Ya, siap. Ini Ribon. Ya. Ya, tadi memang udah saya hubungi, namun beliau mohon maaf pada kegiatan yang nggak bisa ditinggal dan sinyalnya, dan juga banyak ketua-ketua di wilayah yang ingin gabung, namun memang ini hari libur, jadi kesempatan untuk keluar habis mendadak ya, tapi kita tanpa mengurai makna, kita akan melihat bagaimana sih peran unggul ID. Tentu dasarnya adalah berlandaskan Pancasila. Mungkin Prof. Menaldi, saya memohon ya Dr. Soroy untuk barangkali memberikan ulasan tentang hari lahirnya Pancasila, tentu dikaitkan dengan profesi kita. Tadi apa juga yang dipaparkan oleh Dr. Soroy. Silakan Prof. Menaldi Rasmin, spesialis baru penelitian. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Selamat sore buat Pak Ketum dan juga buat Dr. Soroy yang sudah saya ikuti barusan, lebih jelas lagi karena merupakan tambahan dari tulisan yang juga saya baca. Terima kasih Dr. Soroy. Ini hal yang menarik bahwa dokter ternyata sampai saat ini tidak melepaskan dirinya dari prinsip-prinsip kebernegaraan. Jadi artinya paling tidak Dr. Soroy sudah mengingatkan kita semua bahwa dokter itu selalu akan terlibat dalam masalah negara, dalam masalah kebangsaan, melalui masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kang Hadi, kalau saya boleh memberikan tanggapan, atau Dr. Soroy juga, mohon maaf kalau minimal tanggapannya, tapi saya melihat hal yang penting, yaitu bahwa apa yang ditampilkan oleh Dr. Soroy tadi menunjukkan bahwa dokter Indonesia itu pada dasarnya memiliki nilai kejuangan. Itu yang pertama, memiliki nilai kejuangan. Dan saya kira itu penting, karena kejuangan itu selalu akan berbasis pada bangsa dan negara. Jadi kita selalu mempunyai nilai kejuangan karena kita sadar akan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, akibatnya kita pasti memiliki, seharusnya nih, kita pasti memiliki integritas. Atau di dalam bahasa yang lebih dikenal oleh sejawat-sejawat dari militer, esprit de corps, jiwa korsa. Jiwa korsa bukan cuma disiplin, tapi ada batin di situ yang menyatakan kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada, bahkan bukan cuma pelanggaran karena itu bisa dibuat manusia, tapi juga kesepakatan-kesepakatan, artinya tidak tertulis pun mestinya kita sangat-sangat berdisiplin tentang itu, dan integritas kita harusnya sekuat-kuatnya. Jika jiwa berkebangsaan, daya juang, jiwa kejuangan, dan jiwa korsa tadi dipertahankan dengan sangat-sangat baik oleh dokter Indonesia, maka seharusnya dokter Indonesia tetap bisa bangga menjadi sebuah profesi yang memang mulia. Karena orang-orang sakit mewakili seluruh masyarakat dapat minta tolong dan menyandarkan harapannya melalui rasa sakit barangkali, tapi juga sebetulnya melalui yang lain-lain kepada orang-orang, dalam hal ini dokter, yang memiliki integritas, nilai kejuangan, dan kedisiplinan jiwa korsa. Sebuah kepercayaan akan tumbuh bahwa orang ini adalah orang yang akan benar-benar melakukannya. Kalau bernegara saja dia sanggup untuk berbakti dengan jiwa korsa yang teguh, maka pasti pada kemanusiaan juga begitu.
Nah, kata kuncinya yang gampang kita lihat dulu pada sejawatnya. Apakah pada sejawat dapat melakukan hubungan-hubungan yang etis terpenuhi, yang moral dirasakan tepat, dan yang secara hukum baik dan benar, maka yang tadi akan terpenuhi. Tapi kalau pada sejawat sendiri susah mengharapkan perbuatan etis, susah mengharapkan perbuatan yang moralitas profesi, lalu juga rasa tanggung jawab, saling bantu, saling dukungnya tidak ada. Rasanya masyarakat juga pantas untuk takut bahwa ini ini adalah dokter-dokter yang sebetulnya barangkali hanya berintegritas buat dirinya sendiri, berdisiplin buat dirinya sendiri, berjiwa bukan korsa tapi core diri sendiri begitu. Dan ini kita mulai di dalam masa-masa yang harus melalui perenungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya sendiri sebagai orang yang penggiat di pendidikan tidak menganggap bahwa berupa kuliah Pancasila itu penting. Tidak. Kenapa? Karena menurut saya seharusnya sekolah itu, kepala sekolahnya, rektor dan dekannya, dan para gurunya sudah dapat menanamkan nilai-nilai aplikasi, bukan kuliahnya. Kuliah bisa mereka sebutkan. Saya sebagai guru bisa ngomong apa saja tentang Pancasila. Persoalannya, apakah saya mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan kita? Itu yang harus dilihat oleh para mahasiswa kita, karena mahasiswa kita sudahlah pembelajar dewasa, adult learner. Jadi mestinya yang diberikan pada mereka adalah keteladanan, role modeling. Ya, tentang isi-isi segala macam ini dapat diperoleh mereka dari manapun. Lewat Google katanya, lewat apapun lah, pokoknya lewat teknologi, informasi mereka bisa dapat. Tapi keteladanan hanya bisa mereka dapat bukan cuma dari guru, dari dokternya yang guru, tapi dari dokter yang semua dokter. Dari situlah mereka akan mendapatkan pembelajaran, pengalaman, kekayaan tentang role modeling, tentang keteladanan, tentang contoh. Yang disampaikan Dr. Rostadi, menurut saya mengingatkan kita bahwa sebagai dokter, namanya sudah dokter asalnya docere, yang mengajar, walaupun bukan dosen, tapi tetap dokter adalah mengajar, tetap adalah pendidik, tetap adalah pemberi edukasi kepada publik, haruslah mencontohkan nilai-nilai keteladanan, yaitu hormat dan sayang sesama sejawat dulu, dan kemudian itu akan tertunjukkan pada orang-orang yang memang hormat dan sangat berbakti pada negaranya, pada bangsanya, dan pada masyarakatnya. Insya Allah. Terima kasih, Kang Hadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi nggak bikin pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Ini jelas pesan-pesan yang sangat, walaupun singkat tapi sangat jelas. Jangan takut, masyarakat. Kita tetap berintegritas dan dokter-dokter tetap ada etis dan moral yang pantas. Kita akan terus memperbaiki hubungan, mengingatkan selalu hubungan dengan sejawat. Kalau bagaimana tidak ada hubungan dengan sejawat, tidak baik, bagaimana dengan masyarakat. Nah inilah, ya memang ada 1-2 yang sering terjadi gesekan, tapi itu tidak berhenti menanamkan nilai-nilai kesejawatan ya Prof. Terima kasih Prof. Nasihat yang sungguh masuk ke dalam hati nurani kita, hati nurani saya juga, bahwa pentingnya kita bukan hanya bersahabat tapi bersejawat. Mungkin itu lebih tinggi ya Prof ya, Dr. Soroy. Nah mungkin saya meminta ada yang lain, tetapi ini di chat sudah ada Heri Yuda Utama mungkin ya, saya maaf kalau saya salah baca. Bagaimana sebaiknya peran ID di dalam memberikan peran penting menjadi agen perubahan yang baik. Mungkin Dr. Heri apa bisa buka mute, bertanya lebih lanjut, saya persilakan Dr. Heri. Atau mungkin ini Dr. Soroy atau nanti Prof bisa memberikan pencerahan juga nih. Kita bilang bahwa agen perubahan yang baik. Ini Dr. Heri, silakan. Ya, salam kenal, salam sejahtera buat kita semua. Ya, silakan.
Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk para senior dan juga pembicara Dr. Soroy ya, Prof. Jadi saya menanyakan bagaimana sekarang ya nyatanya lah aplikasinya gitu loh. Sekarang kan lagi diunyeng-unyeng gitu ya, lagi diunyeng-unyeng. Iya. Kita kan di daerah ya, kita di daerah. Ya. Saya di daerah mana nih, Dr. Heli? Saya di Cirebon. Cirebon ya, enggak? Ya. Saya lulusan Unpad. Iya. Bareng sama Dr. Soroy. Ya. Jadi gitu, bagaimana nyatanya kita nih? Karena kalau di daerah tuh kadang-kadang serangan ada langsung, tapi kan kita harus minta ketentuan yang resminya dari pusat lah, gitu ya istilahnya, dari PB gitu kan. Bagaimana kita ini sekarang gitu? Baik. Dalam serbuan-serbuan ini. Oh, baik. Ya. Mungkin ini Mas Adib nih nanti yang bisa menjawab nih, Dr. Adib, Pak Ketum, nanti sambung Dr. Soroy. Dr. Adib? Atau Dr. Soroy lebih dahulu deh. Silakan Dr. Soroy. Mungkin apa yang bisa kita lakukan aktualisasinya bahwa kita menjadi agen perubahan yang baik di tengah gempuran ketidakpercayaan ID di depan masyarakat. Sebetulnya kita tetap masih dipercaya ya, Dr. Soroy. Silakan Dr. Soroy mungkin bisa memberikan tanggapan. Iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kan agent of change ini adalah satu reevaluasi kembali ya. Jadi dokter Indonesia untuk mengembangkan satu potensi, kemampuan, mengintensifkan kapasitas dirinya bisa melakukan satu proses pembaruan di masyarakat. Ya, itu mungkin salah satu yang bisa dikembangkan dari satu agent of change ya. Nah, kaitannya dengan peran ID sendiri, nah ini mungkin juga menjadi satu PR, mungkin Dr. Adib sebagai ketum nanti bisa menambahkan. Kalau misalnya saya sebagai konsultan penyakit tropik infeksi, tentunya ada dua ranah yang ingin saya berikan sebagai satu agent of change. Pertama adalah ranah klinis ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengupgrade kemampuan dengan problematika masalah-masalah klinis yang ada di rumah sakit, dan untuk komunitas tentunya memberikan suatu kegiatan yang bisa membentuk suatu perubahan-perubahan, mungkin masalah edukasi, masalah perspektif masyarakat terhadap suatu penyakit infeksi. Ya, nah itu mungkin kalau dari bidang tropik infeksi. Tentunya untuk level-level di masyarakat dalam ID Bakti Negeri ini saya kira sudah banyak yang dilakukan. Ya, itu adalah salah satu gerakan sosial yang secara sinergis yang sudah dilakukan oleh ID cabang, ya, baik itu dalam bentuk bakti sosial ataukah dalam edukasi. Namun yang menjadi masalah itu dengan kondisi sekarang itu bagaimana keberlanjutannya. Nah ini ya yang harus dijadikan oleh kita, ya ini yang lagi kita rumuskan supaya ini bisa menjadi satu program yang namanya sustainable ya, jadi berlanjut. Nah ini tentunya harus dirumuskan secara lebih teknis sampai ke tingkat peran-peran dokter di layanan primer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perspektif kapasitas kami. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Dr. Soroy ya. Ini udah ada yang ini, Raisen ya, Dr. Haryasa Sanjaya.
Ini sebelumnya saya menyapa dahulu nih, ada Prof. Satya Negara. Selamat sore, Prof. Ini temannya. Selamat sore. Ya, berdiskusinya Prof. Minaldi nih, Prof. Satya. Ya, Prof. izin minta pandangan, Prof. Ini untuk generasi muda ini, Prof. Sebelum nanti Dokter untuk yang resen, silakan, Prof. Prof. Satya, minta nasihatnya, Prof. Untuk membumikan Pancasila di kalangan para dokter ini bagaimana, Prof? Menurut pandangan Prof ini? Saya hari ini menjadi pendengar yang baik aja dulu, nanti terakhir. Oh iya, siap, Prof. Makasih, Prof, ya. Silakan tadi yang raisen, Dokter. Iya, Kang Hadi. Silakan. Woi, ketemu lagi. Ya. Pak Aryasa Sanjaya, Bali. Terima kasih, silakan. Kang Hadi. Saya sangat appreciate banget dari apa yang Kang Hadi laksanakan di hari ini, karena bagaimana kita mengaktualisasikan Pancasila ya. Tadi saya dalam perjalanan saya mendengar satu dialog Ibu Koni dengan Helmi Yahya ya di satu YouTube-nya, yang memberikan sebuah gambaran global. Jadi perang Ukraina Rusia ini yang diprediksikan biasanya kemungkinan akan lama, bisa sampai bertahun-tahun. Ini harus menjadi satu trigger buat kita. Kalau tadi Dr. Suroy menyampaikan bahwa kesehatan itu merupakan satu defense ya, pertahanan kita. Sesungguhnya para dokter juga bisa disebut seorang soldier, tapi tidak hanya terlingkup dalam satu nation atau kewilayahan negara, tapi berada dalam satu ruang lingkup kemanusiaan. Jadi betul Dr. Kang Hadi bahwa jadi saya kebetulan sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan juga dahulu sekitar 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, masih setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru dan pegawai baru di rumah sakit, saya diberikan tugas untuk memberikan pengantar tentang Pancasila. Jadi terasa sekali bahwa para dokter kita masih belum memiliki satu perhatian yang menarik ya untuk mengenal sejarah Pancasila, kemudian butir-butir Pancasilanya, bagaimana juga berupaya untuk mengimplementasikannya. Dan tantangan lain juga, semalam saya dapat kiriman dari sahabat dari Unpad tentang buku panduan bagaimana mengatasi atau mencegah bullying pada peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, ini tantangan kita ke depan. Karena implementasi dari nilai-nilai Pancasila kan sesungguhnya intinya kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun welas asih sesama warga bangsa. Dan tentu paling depan adalah tokoh-tokoh paling depan sebagai contoh untuk membangun rasa satu dalam berbangsa dan bernegara itu adalah para dokter. Karena dokter harus berada di sebagai role model, bukan malah kita kehilangan arah. Saya pikir aktualisasi Pancasila ini harus terus dijadikan enlightenment ya, atau penerang untuk kita, sehingga IDI bisa benar-benar menjadi sebuah wadah atau organisasi profesi yang bisa menjadi guru untuk bangsa dan negara. Karena kesejarahan IDI, kesejarahan dokter di Indonesia adalah memang sejarah kebangkitan. Dan rasanya ini yang menjadi titik penting bagaimana IDI bisa menjadi satu motor penggerak perubahan seperti yang disampaikan oleh Dr. Suroy, bahwa dokter adalah sesungguhnya guru-guru kemanusiaan yang harus kita terus aktualkan, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira demikian Kang Hadi. Matur suwun, matur nuwun, bisa nih Kang Hadi bisa menjadi enlightenment untuk kita semua. Terima kasih Kang Hadi. Terima kasih. Puji Tuhan. Dr. Aryasa.
Ini udah angkat tangan lagi Dr. Alvinus Kamboji. Wah, ini kita langsung aja dulu ya Dr. Soroy ya, baru nanti kita menanggapi. Di sini juga ada dari chat dari Dr. Oloan, saran ID Ribon dibutuhkan dasar dari 4 lensa terobosan paradigma kepemimpinan dunia baru, yaitu pengetahuan, sistem, variasi, dan manusia, sehingga ID akan berkembang dari penguatan landasan multidisiplin guna menjadi organisasi yang solid berintegritas dalam rangka penyesuaian dirinya dari setiap peradaban. Nah, saran ini ditunjukkan kepada Dr. Soroy. Terima kasih banyak. Dr. Alvinus, silakan langsung mute-nya silakan Dr. Alvinus. Ya, terima kasih Kang Adi, terima kasih Dr. Soroy, Mas Adib, dan teman-teman sekalian. Saya kira ini momentum yang baik ya, tanggal 1 Juni tentang kelahiran Pancasila. Gitu. Nah, menurut hemat saya, salah satu profesi penting yang sangat berkaitan dengan isu kemanusiaan, berkaitan dengan Pancasila, berkaitan dengan hak asasi manusia adalah profesi dokter. Langsung berkaitan. Mau tidak mau, seorang dokter berkaitan dengan semua itu. Semua aspek di dalam Pancasila. Dan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi dengan sendirinya itu melekat. Nah, ini sangat menarik sehingga tidak ada cara lain bagi seorang dokter kecuali mengabdikan dirinya sesuai profesi ini dengan landasan-landasan Sumpah Dokter dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, ini tidak mungkin tidak. Itu melekat dalam diri, dan bagaimanapun juga Indonesia adalah tempat kita berpijak, tempat kita lahir. Dan dimanapun seorang dokter berada, walaupun dia bukan di Indonesia, tetapi nilai profesi itu dia harus menerapkan sesuai harkat dan martabat dan marwah dari dokter itu. Nah, saya mau kaitkan sedikit dengan dalam kepengurusan kita ini soal ID Ribon. Saya memang beberapa waktu lalu mengirim WA khusus kepada Mas Adib ya. Saya bilang, Mas Adib, ini sekedar ide saja. Ya. Saya kok melihat kata Ribon itu bisa kita buat itu ada singkatan dari Ribon itu ada kepanjangan dari Ribon gitu. REBORN. Nah, saya kira R yang pertama itu perlu kita lakukan reformasi. Reformasi yang bagaimana? Reformasi mengenai kiprah ID. Ya. Kiprah ID. Ya, itu harus dilakukan. Terlalu banyak kritik-kritik yang ini kita how to reform our performance. Gitu. Yang kedua, E-nya itu edukasi. Jadi melakukan reformasi dalam kiprah ID dengan melaksanakan edukasi. Edukasi yang berkelanjutan, terus-menerus. Nah, itu tetap harus melekat. Yang ketiga, B-nya, itu bermartabat. Jadi, reformasi kiprah ID dengan melaksanakan edukasi berkelanjutan secara bermartabat. Dan O-nya, optimalisasi. Mengoptimalisasi seluruh komponen organisasi ya melalui apa? R yang berikut. Sesudah O, R, N ya. O, R berikut adalah revitalisasi. Melakukan revitalisasi kinerja kita yang sudah ada. Merevitalisasi ide-ide baru ya atau ide lama untuk kita laksanakan dengan lebih cara baru, cara modern, cara yang lebih baik. Dan yang terakhir N-nya.
nasionalisme. Dan dari semangat reformasi ya Ribon ini menurut hemat saya adalah upaya IDI melakukan reformasi kiprah IDI dengan melaksanakan edukasi berkelanjutan secara bermartabat dan mengoptimalisasi seluruh komponen organisasi melalui upaya-upaya revitalisasi kinerja dan pemberdayaan masyarakat dalam semangat nasionalisme. Nah, itu makna bagi saya ya, makna reborn itu. Jadi itu bisa kita elaborasi dalam banyak hal, tetapi menurut hemat saya dalam kaitan tadi, seorang dokter yang berprofesi dengan baik, benar, seluruh landasan kiprah profesinya based on Pancasila. Di sila mana saja itu pasti terkait. Dan inilah saya pikir ya sangat penting ya Dr. Soroy dan teman-teman sekalian, Mas Adib, Kang Hadi, bagaimana ini terus-menerus kita suarakan. Yeah. Dan saya yakin, saya di Asmat, Pak Dokter, di cabang Asmat, saya di kampung yang paling pelosok. Nah, di sana di kabupaten yang terjauh, yang jauh dari kriuhnya macam-macam perdebatan tentang IDI, itu semua menghargai dokter kok, menghargai organisasi IDI, baik pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat itu sangat menghargai organisasi ini. Nah, saya kira ini kita tidak perlu terlalu gundah dengan apa yang berkecamuk di luar. We do our best, and God will do the rest. I believe that. Saya percaya bahwa kalau kita melakukan dengan tulus, dengan segenap hati, segala sesuatu bisa dinilai masyarakat bagaimana kinerja dan kiprah kita. Saya kira terima kasih Amin. Kang Hadi untuk kesempatan ini dan juga dokter semua. Ya, terima kasih Dr. Alvinus. Dr. Misbah langsung ini mau memberikan masukan. Silakan. Ini dari terima kasih Kang Hadi. Urus PB juga ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para guru besar, Pak Prof, Pak Ketum, teman-teman sejawat semua, dan khususnya kepada Dr. Soroy, salam kenal juga. Saya membaca tulisan Dr. Soroy cukup menarik. Jadi ada beberapa keyword yang penting dalam catatan dan pandangan saya yang mungkin bisa kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Kaitan bagaimana IDI Reborn dengan transformasi kesehatan yang sekarang sedang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Dari beberapa catatan saya dapat nampaknya memang tidak jauh berbeda dengan pandangan-pandangan yang inti-inti itu ada beberapa hal yang sama di level di cabang maupun di kepengurusan PB. Bagaimana seorang dokter itu, kalau dari tulisan Dr. Soroy itu adalah komitmen terhadap masyarakat. Bagaimana komitmen dengan akar rumput. Bagaimana membangun kerjasama, bagaimana membangun kolaborasi, bagaimana interest terhadap keilmuan dan riset, bagaimana menguatkan melalui teknologi sehingga tercapai kemandirian di bidang kesehatan. Menurut saya ini ide-ide yang cukup fundamental untuk bisa dibangun. Kalau dari diskusi tadi juga ada yang mempertanyakan implikasinya bagaimana, secara praktisnya bagaimana. Sebenarnya apa yang sudah ada di dalam para jiwa para dokter ini, semangat, prinsip itu sebenarnya sudah sangat terbangun kuat, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai gotong royong. Artinya jiwa yang tertanam itu sebenarnya tidak jauh dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita integrasikan. Kalau kita lihat misalnya dalam praktek-praktek adanya bencana, di sana kita melihat bagaimana sejawat itu berjuang. Saya pernah menyaksikan langsung bagaimana ketika terjadi bencana di Indonesia Timur, bagaimana kehadiran teman-teman dari berbagai daerah untuk bisa mensupport dan mendukung pemulihan di wilayah tersebut. Artinya disitulah sebenarnya ada hal-hal yang memang komitmen
sebagai dokter itu sebenarnya masih terbangun hingga saat ini. Dan kita lihat juga di beberapa kejadian bencana yang lain, teman-teman Barat Sejawat ini juga sangat sigap, termasuk juga pada era COVID. Artinya ini menunjukkan bahwa memang sudah ada hal-hal yang dilakukan dan memang itu bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, bersentuhan dengan aspek kesehatan. Tinggal bagaimana saat ini dengan ide Reborn ini menampaknya juga Pak Ketua juga sudah memulai seperti bagaimana membangun daerah-daerah tertentu, sumber air. Nah, ini menurut saya perlu dikembangkan sehingga hubungan antara ide dengan masyarakat ini tidak hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi terbangun secara simultan, secara terintegrasi, sehingga ini bisa berkelanjutan. Hubungan ini kalau di dalam tulisan-tulisan yang lain yang ini adalah bagaimana membangun networking dengan masyarakat. Karena ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana membangun dengan kesejawatan. Karena sampai saat ini sebenarnya para dokter ini juga sudah banyak yang ada di daerah-daerah, termasuk senior saya, Dr. Alvinus yang ada di Papua ini. Ini kan menunjukkan contoh hari ini kita bisa berdiskusi. Artinya kita bisa melakukan sharing, kita bisa melakukan kesepahaman, kita bisa saling mensupport. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Karena ada juga teman-teman yang mungkin kita juga perlu bangun hubungan emosional dengan para sejawat di daerah-daerah tertentu. Bahkan syukur kalau bisa kita juga bisa membangun di wilayah-wilayah tertentu di mana itu akan menguatkan para sejawat untuk bisa berada di daerah-daerah tertentu sehingga secara aspek kepentingan keilmuan, kepentingan support ini juga bisa dilakukan. Karena dengan era teknologi sekarang itu sebenarnya keilmuan support itu sebenarnya sudah lebih mudah karena sudah ada di genggaman kita semua. Melalui HP kita bisa berinteraksi, kita bisa saling support sehingga networking melalui ide Reborn itu betul-betul bisa diimplementasikan baik kepada sejawat maupun kepada masyarakat. Ini menurut saya hal-hal penting yang bisa kita lakukan. Saya kira demikian Dr. Hadi. Mungkin tambahan satu lagi, bagaimana integrasi. Kalau di tulisan Dr. Sore tentang keilmuan riset, kalau di rumah sakit memang membutuhkan kecanggihan keilmuan. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di fasilitas tingkat primer? Ini tidak hanya persoalan hanya di daerah-daerah terpencil, tapi juga daerah-daerah padat perkotaan. Ini pun juga membutuhkan dalam pandangan saya mungkin dalam tanda kutip keilmuan yang tertentu. Sehingga ini juga perlu support, perlu dukungan. Sehingga kalau misalnya ada wadah yang bisa meningkatkan hubungan yang bisa meningkatkan kapasitas teman-teman di FKTP dan SKRTL itu yang terintegrasi. Beberapa hal yang sudah dilakukan seperti mulai munculnya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh teman-teman dari Jawa Timur, menurut saya ini juga dalam bentuk apresiasi yang nyata, hal-hal yang bisa dilakukan oleh secara nyata oleh kepengurusan ID untuk mendekatkan dan membangun kapabilitas keilmuan riset para sejawat dan sekaligus ini melekat dengan pelayanan yang ada di masyarakat. Saya kira demikian mungkin Dr. Hadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Misbah. Di sini juga ada Dr. Ari Kusuma nih, Ketua POGI, dan juga ada Dr. Sally Nasution. Apa bisa memberikan sumbang pikir, Dr. Sally atau Dr. Ari Kusuma? Oke. Saya menyimak aja dok. Tadi siap menyimak. Pandangannya dok, silakan nasihatnya mungkin. Silakan dok. Kalau pandangan serasa tadi saya sangat salut sekali ya pandangan Dr. Misbah, pandangan Dr. Penulis yang ada di Papua. Saya sangat kagum sekali di pandangan beliau, bagaimana beliau mengartikan sebuah reborn. Yang justru yang saya sedih kalau ada teman-teman yang mengartikan reborn ini dengan arti masing-masing yang kurang mendukung ID lah kasarnya. Tapi intinya kalau dihubungkan ID dengan Pancasila, mungkin tadi sampaikan juga Prof. Minaldi bahwa bang benar sih, semua harus diaplikasikan, harus kita semua harus menyontohkan, menjadi role model segala macam. Tapi yang pasti
arti Pancasila dari pertama ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan itu semua adalah cerminan dari dokter. Ya, kita punya Allah satu asarnya gitu ya, keyakinan kita, kepercayaan kita nggak bisa pungkiri. Bahkan kalau kita melakukan tindakannya kita semua berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita semua punya keyakinan masing-masing bahwa kita selalu dilindungi Allah. Begitu juga hal yang lain. Kemanusiaan itu memang pekerjaan kita. Persatuan, yaitu yang harus kita buktikan. Berkeadilan sampai terakhir berkeadilan segala macam, justice itu merupakan hal-hal yang ada di jiwa seorang dokter. Dan saya sangat setuju sekali bahwa dokter sebagai profesi maupun sebagai profesi medis maupun sebagai profesi khusus, tapi yang benar adalah dokter yang bekerja dengan hati. Dan insya Allah sesuai dengan lagu kita, lagu bangsaan kita, Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunnya raganya. Artinya jiwanya dulu kita bangun. Insya Allah dengan IDI di bawah kepemimpinan Dr. Adib, dengan adanya IDI Reborn, kita menyadarkan kita semua untuk butuhnya kita bersama-sama membangun IDI yang kita cintai ini untuk keselamatan masyarakat, untuk kesehatan bangsa Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, Dok. Saya menyimak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Ari. Ya, memang IDI Reborn ini bagus nih. Nanti kita akan terus dengungkan definisi dari Dr. Alvinus ya. Terima kasih, Dr. Alvinus nih. Ada lagi Dr. Seli Nasution, Ketua PAPDI atau yang lainnya, Dr. Pipin ini. Ada Dr. Hamzah juga, teman saya. Yang lain nanti mungkin kita minta ininya dari Dr. Soroy. Dan juga dikawal dengan Prof. Menaldi. Ada Dr. Bambang juga ini, sahabat saya ini, Bambang Swikromo. Silakan. Oke. Mungkin Dr. Soroy, silakan Dr. Soroy mungkin bisa memberikan pandangan kembali tentang apa yang disarankan maupun dipertanyakan oleh teman-teman kita. Dr. Soroy? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Mungkin bukan satu pandangan, jadi saya justru mendapatkan suatu insight ya, keilmuan, masukan-masukan yang luar biasa ya. Jadi Dr. Alvinus dari Papua itu sudah memberikan satu gambaran bagaimana IDI Reborn itu. Jadi itu satu, kalau dari tulisannya Prof. Yudi Latif itu ada core-nya. Ya, core IDI Reborn itu apa gitu kan. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Alvinus, kemudian juga common ground-nya bagaimana. Jadi titik temunya tentu kalau tadi kita lihat usulan dari Pak Oloan, jadi tentang lensa perubahan atau paradigmatik dokter, tentu itu harus kita jadikan sebagai satu langkah ya untuk melihat IDI Reborn dalam konteks internal dan juga eksternal. Artinya bahwa IDI ini sekarang sudah harus melangkah tidak hanya di internal saja, tapi saya kira ini sudah berjalan sebelumnya ke arah di luar negeri, baik di tingkat ASEAN dan dunia, dan sekarang tentu akan diakulturasi lagi lebih intensif ya. Satu lagi adalah peran dokter Indonesia sebagai science of human being. Nah, ini jiwa keilmuan yang berempati pada kemanusiaan itu juga harus menjadi satu kultur. Science of human being ini bukan konsep dari kami. Jadi waktu saya mengikuti SP2 konsultan tropik itu mendapatkan kuliah filsafat ilmu dari Profesor Samsul Hidayat. Ya, beliau sudah sangat ujur, tapi masih mau mengajar kami tentang satu filosofi ya, bagaimana menjadi dokter sebagai science of human being. Terima kasih. Dr. Soroy, mungkin kalau kita membaca tulisannya Pak Yudi Latif, tadi sedianya saya undang sebetulnya, tapi karena beliau ada kesibukan, beliau yang mengirimkan tulisan beliau ini langsung
dari WA beliau sendiri kepada saya. Cuma di situ diungkapkan mungkin kita di era disruptif ini gangguan-gangguan hubungan kita sebagai human being itu juga terganggu di antara kesejawatan kita. Dan juga mungkin kalau saya dari sisi regulasi, contohnya saja tentang mungkin telemedicine, ini juga payung hukumnya yang sangat lambat. Sedangkan kita juga kurang antisipasi itu. Ya, saya tidak tahu referensi dari luar. Mestinya di kita ini ada grup predikti, atensi dan segala macam. Itu yang harus menjembatani bagaimana dokter-dokter bisa nyaman berpraktek, Pancasilais juga, tidak melanggar etik. Ya, ini khususnya saya tidak selalu mengatakan Dr. Alvinus daerahnya itu susah dijangkau, tetapi kan sekarang ini internet semua sudah ada. Tapi bagaimana kita touching kepada pasien itu yang merasa kita terlindungi. Itu era disruptifnya yang kalau saya kaitkan tulisan Dr. Yudi Latif itu terhadap profesi kita. Nah, ini juga mungkin yang harus kita antisipasi, Dr. Soroy, ke depannya. Segeralah, jangan sampai hukum ini jalannya lebih lambat dari kura-kura ya. Mungkin itu yang akan menyebabkan kerenggangan, bahkan gesekan-gesekan. Nah, kalau saya bilang hari ini gelaran Kang Hadi Conscience mendapatkan insight, saya tidak berasa takut sekali terhadap apapun yang berbicara tentang ID. ID tetap ID dan kita bernaung di bawahnya. Tentu ada sesuatu yang kita bisa maknai bahwa ID itu udah dokter-dokter Indonesia sudah mengawal sekian lama ya. Dan ini kami perlukan Dr. Soroy dan kawan-kawan yang mungkin saya tidak membedakan paling lebih mendapatkan satu disiplin, tetapi mungkin memang latar belakang pendidikan kemiliteran itu tidak menjadikan kita seperti militarisme, tetapi makna daripada disiplinnya itu dan juga saling menghormati korsanya itu yang kita ambil. Mungkin itu Dr. Soroy nanti bisa kita terima di generasi-generasi muda. Mungkin takutnya saya salah dalam mengartikan militerisme, tapi dalam konotasi yang diterjemahkan negatif. Tapi ini harusnya positif. Mungkin itu. Ada tambahan dari teman-teman yang lain sebelum kita tutup? Mungkin Dr. Soroy ya, masih ada waktu sedikit nih, 5 menit. Silakan. Nanti Dr. Ari bisa izin menutup juga nanti ini atau closing remarks ya. Ini kita minta Prof. Satya, Pak sudah bisa memesankan kepada kami yang muda-muda ini, Prof. Satya Negara. Beliau aktif sekali ini ikut acara saya. Prof. Satya. Oke, mungkin beliau ini ya. Ada yang lain? Mungkin Dr. Rekosa, Dr. Saptaji. Ada Dr. Tunggul juga. Oke, saya rasa sih cukup maknanya bahwa saya dengan acara sore ini ngopi bareng dengan Dr. Soroy. Tadi Mas Adib izin Dr. Soroy karena ada tamu yang harus dia ini. Oh, ini ada Dr. Hamzah nih. Silakan, Dr. Hamzah dari Bengkulu mau memberikan pendapat. Dr. Hamzah, silakan. Tinggal di unmute, Dr. Hamzah. Hamzah Hasan, silakan. Wah, ini kesulitan atau gimana nih? Ini udah kasih kode. Silakan, Dr. Hamzah. Oke, terima kasih Kang Adi. Nah, di mobil. Silakan, hati-hati nih. Berhenti dulu lah ya. Ya, berhenti dulu ya. Silakan. Ya, saya lagi berhenti ini. Ya, silakan. Salam untuk para senior, guru besar semua. Mohon maaf, saya terlambat masuk nih. Cuma dengan bertepatan dengan 1 Juni ini Hari Pancasila.
Mungkin saya hanya sedikit saja. Bagi kita mungkin kalau skop besarnya itu kan ada sila ketiga, itu adalah Persatuan Indonesia. Mungkin kalau kita ambil mungkin sila ketiga ini mungkin yang kita pudar ya, rasa persatuan, rasa kesejawatan, rasa persatuan kita yang mulai kabur. Saya sependapat tadi dengan pembicara tadi, sekilas saya dengar itu kita kekurangan role model, mungkin itu yang perlu yang kita implementasikan, yang kita beri contoh kepada kita yang muda-muda atau kami yang muda ini ya. Kita lihat kejadian-kejadian beberapa tahun kebelakangan, kalau kita tarik mungkin itu yang mulai pudar. Mungkin itu saja, Dr. Hadi. Terima kasih, saya sudah diajak bergabung. Ya, terima kasih. Ini senior, ini guru saya juga ini, Dr. Hamzah ini ya. Oke, terima kasih. Hati-hati perjalanannya ya. Ya, makasih. Ya, memang ini waktu untuk santai dengan keluarga, atau baru mau pergi atau udah pulang nih dari pagi. Ya, baik. Mau pulang nih. Mau pulang ya. Terima kasih dari Bengkulu. Salam buat semua di sana. Dr. Soroy, kita sudah hampir 1 jam lebih. Ya, kita cukupi bahwa pada prinsipnya rebound itu sesuatu yang positif. Kita mendapatkan insight yang banyak dari teman-teman yang di daerah, di mana ada reformasi, edukasi secara bermartabat, optimalisasi, revitalisasi, dan tentu di situ ada nilai-nilai nasionalisme. Dr. Ari Kusuma, mungkin saya meminta closing remark-nya sebagai ketua advokasi ini. Dr. Ari? Dr. Ari, silakan. Sebetulnya yang cocok nih Dr. Soroy nih. Kita dapat ilmu kali debat Dr. Soroy. Iya. Baik, Kang Hadi. Wah, sebetulnya saya ini bukan ketua, kebetulan saya diberikan amanah saja oleh Kang Adib, tapi sama Kang Hadi juga. Saya sangat kagum hari ini kita sama-sama mendapat keilmuan. Saya berharap bahwa dengan insight dari teman-teman ini akan terus mendukung, akan terus membuat ID Reborn ini menjadi terbukti dan teraplikasi. Karena ada satu kunci tadi, ayo kita menjadi agent of change dengan dasar negara kita Pancasila, di mana semua merupakan hal-hal yang menjadi dasar dan memang harus kita aplikasikan. Sehingga dengan berharap kita menjadi agent of change, insya Allah Pancasila yang sudah berada di hati kita sebagai bangsa Indonesia ini dapat kita jalani dengan baik, sehingga ID Reborn sesuai dengan tadi pengertian dari Dr. Alvinus itu bisa kita jalankan. Terima kasih. Oh gitu Kang Hadi, buat para senior sekalian, saya juga belajar di sini mendapat keilmuan dan agent of change, insya Allah harus kita jalankan. Karena yang bisa merubah kita semua adalah diri kita sendiri demi organisasi yang kita cintai ini. Amin. Salam sehat. Salam. Terima kasih teman-teman Kang Hadi Konsen, Dr. Ari juga, terutama Dr. Soroy. Terima kasih Dok. Tadi dapat salam juga dari teman-teman yang lagi di jalan, karena memang sinyal sedianya mau bergabung, tapi nanti mau mendengarkan di YouTube-nya saja. Dr. Soroy Lardo, dengan sangat bangga sekali saya bisa ditemani di Kang Hadi Konsen ngopi sore, ngopinya cuman masing-masing di rumah ini, Dok. Nah, nilai-nilai yang dituliskan oleh Dr. Soroy juga ditambah Prof. Menaldi dan teman-teman sejawat yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, ini merupakan satu insight buat kita semua, bahwa kita jangan takut, bahwa tetap dokter Indonesia yang tadi dikatakan adalah tetap oleh Prof. Menaldi, yaitu yang etis, moral, yang bermoral, dan masyarakat tidak perlu takut. Demikian saya mengucapkan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Dr. Soroy. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk semuanya. Dr. Soroy, terima kasih. Dr. Ari, ya. senior, dan guru besar. Terima kasih Dr. Soroy. Ya, mari.